Mas Yono, jangan berhenti. Muas? Hendra tiba-tiba menghentikan langkahnya ketika mendengar sebuah suara dari kamar tantenya. Pria itu baru saja tiba di rumah tersebut setelah mengikuti kuliah di kampusnya. Hendra cukup miris. Mendengar suara itu, ia bukan lagi anak kemarin yang tak mengerti apa-apa. Ia yakin jika omnya itu baru pulang dan kini sedang memberikan hak pada istrinya. Meski sedikit terganggu, Hendra akhirnya kembali melangkah menuju kamarnya. Tak terasa Hendra sudah sebulan lamanya tinggal bersama om dan tantenya. Setelah lulus SMA, ia melanjutkan pendidikan di sebuah universitas di kota yang tak jauh dari rumah omnya tersebut. Dengan saran omnya, Hendra diminta untuk tinggal bersama mereka. Om Yono, begitu ia memanggilnya. Ia adalah adik sepupu ibunya yang sekarang tinggal di kota dan menjadi seorang kontraktor. Usianya kira-kira 39 tahun, sementara istrinya, Tante Rita, berusia 34 tahun. Dia hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Sejujurnya, tantenya itu memang terlihat cantik. Apalagi kehidupan mereka yang serba berkecukupan membuat kecantikan tantenya itu tetap terjaga dengan baik. Hidup mereka memang terbilang mewah. Mereka hampir memiliki segalanya, mobil, harta benda, dan banyak lagi lainnya. Karena selain menjadi kontraktor, omnya juga memiliki usaha rumah makan yang cukup maju di kota. Namun, ada satu hal yang kurang dari keluarga tersebut, yaitu momongan. Ya, hampir 7 tahun pernikahan mereka belum dikaruniai momongan. Hendra sendiri tidak tahu penyebabnya, dan ia pun enggan untuk mempertanyakan hal tersebut. Hendra tinggal di sana atas permintaan ibunya, dan Om Yono serta istrinya sangat antusias dengan kehadiran keponakannya tersebut. Hendra bahkan diberi sebuah kamar yang cukup nyaman dengan perabotan yang lengkap dan mewah. Ia tinggal di rumah itu benar-benar layaknya rumahnya sendiri. Namun, akhir-akhir ini Om Yono semakin sibuk dengan pekerjaannya. Jadwal tugasnya cukup padat. Kadang ia tak pulang sampai pagi, apalagi kalau sedang mendapat proyek dari kliennya. Sementara tantenya sendiri sering menyibukkan diri dengan membuat makanan ringan yang dijual secara online. Hendra tahu betul jika tantenya itu sering merasa kesepian. Bahkan ia tak jarang mendapati tantenya itu menangis sendirian. Di rumah itu memang ada pembantu yang mengerjakan pekerjaan rumah, tapi mereka hanya berada di rumah itu saat siang hari. Saat malam, mereka berada di belakang, ada rumah khusus tempat tinggal pembantu di sana. Kadang Hendra merasa iba melihat tantenya yang sering ditinggal pergi suaminya, apalagi beliau tidak memiliki momongan. Namun, Hendra mencoba bersikap biasa saja. Kadang ia berusaha mengajak tantenya ngobrol, bahkan menghiburnya agar tak sedih lagi. Lama-kelamaan Hendra menjadi kian dekat dengan tantenya. Ia bahkan sudah menganggap tantenya seperti ibunya, dan memanggil Tante Rita dengan sebutan Mama. Ia sering mendiskusikan pelajaran kuliah yang tak ia mengerti pada tantenya. Dan rupanya tantenya itu cukup pintar meski hanya lulusan SMA saja. Tante Rita dulunya hanya seorang gadis desa. Ia pacaran dengan Om Yono saat suaminya itu baru kuliah. Beberapa tahun setelah lulus dan mendapat pekerjaan, Om Yono pun melamar Tante Rita menjadi istrinya. Kala itu Tante Rita merasa sangat bahagia. Mereka menjalani kehidupan rumah tangga seperti pada umumnya. Setidaknya itulah yang Tante Rita ceritakan pada Hendra keponakannya. Entah karena sering bersama, keakraban mereka semakin terjalin dan intens dari sebelumnya. Hendra pun merasa nyaman dengan kebersamaan itu. Bahkan semakin lama, keduanya justru tumbuh rasa yang tak bisa mereka hindari. Hendra bahkan secara terang-terangan mengungkapkan perasaannya itu pada tantenya. Bak gayung bersambut, Tante Rita pun menyambut baik perasaan tersebut. Mereka akhirnya resmi menjalin ikatan asmara secara diam-diam. Mereka saling melengkapi satu sama lain, meski keduanya paham betul jika itu adalah sebuah kesalahan. Namun,
Karena kesempatan mereka untuk bertemu sangat besar, terlebih Om Yono jarang berada di rumah, akhirnya kedekatan itu pun melampaui batas sewajarnya. Seperti saat itu, keduanya sudah berada di ranjang dengan pelukan yang mulai membasahi keduanya. Jeritan juga seolah meramaikan suasana dua orang beda usia tersebut. Tante sudah tak kuat Hendra. Hendra tak menggubris ucapan tantenya. Ia terus melanjutkan tanpa peduli lagi dengan semuanya. Semua itu berlanjut setiap kali Om Yono tak berada di rumahnya. Sampai suatu ketika hal yang mereka khawatirkan pun akhirnya terjadi juga. Saat Hendra baru pulang dari kampusnya, tampak Tante Rita sudah menunggunya di ruang tamu rumahnya. Kala itu Om Yono belum pulang dari kantornya. "Hen, kemarilah, ada hal yang ingin Tante bicarakan," ucap Tante Rita dengan nada serius dan juga sedih. Hendra terheran, tak biasanya tantenya tersebut seperti itu. Ia mengampiri tantenya lalu duduk berhadapan. "Aku hamil Hendra," ucap Tante Rita sambil menunjukkan bukti berupa alat tes pada umumnya. Seketika itu Hendra terkejut bukan kepalang. Ia diam sesaat. Tapi ia berpikir tak ada yang salah dengan keadaan tersebut. Toh tantenya itu mempunyai suami, sehingga wajar-wajar saja jika seperti itu. Lagi pula orang-orang juga tak akan berpikir buruk pada mereka. Hendra berpikir seharusnya ini adalah kabar yang menggembirakan bagi keluarga tersebut, mengingat sampai saat ini mereka belum dikaruniai momongan. "Kenapa Mama sedih? Harusnya ini merupakan sebuah kabar yang gembira," ucap Hendra dengan santainya. "Ada hal yang kamu tidak tahu tentang Om MU." "Apa, Ma?" Akhirnya Tante Rita menceritakan semuanya bahwa Om Yono ternyata sudah divonis mandul oleh dokter. Ya, selama 6 tahun pernikahan mereka, sudah berbagai cara maupun alternatif yang mereka coba, hingga pada akhirnya Om Yono mendatangi dokter spesialis, dan hasilnya sungguh mengejutkan. Mengetahui hal itu sontak membuat Hendra panik. Ia tahu bahwa nantinya kehamilan itu jelas akan menjadi sebuah tanda tanya. Akhirnya dengan ragu dan berat hati, Hendra serta tantenya itu berniat menceritakan semuanya kepada omnya. Pada hari yang telah ditentukan, Om Yono mendengar semua cerita itu lalu diam tanpa suara. Tapi raut wajahnya jelas menunjukkan amarah yang tersembunyi yang membuat Hendra tak berani menatapnya. Hendra hanya menunduk, sementara tantenya menangis terseduh-seduh. Suasana di rumah itu begitu mencekam, apalagi ketika Om Yono tiba-tiba menghantam meja yang ada di depannya. Sontak Hendra beserta tantenya itu terkejut seketika. Om Yono kemudian beranjak lalu pergi tanpa berpamitan pada mereka. Selama 2 hari lamanya, Om Yono tak kunjung pulang bahkan tak memberi kabar pada istrinya. Selama suaminya pergi, Tante Rita hanya mengurung diri di kamarnya membuat Hendra serba salah dan bingung memikirkan nasib ke depannya. Baru keesokan harinya, Om Yono kembali pulang dengan wajah yang sangat kusut. Ia langsung menuju kamarnya menemui istrinya kemudian kembali meminta Hendra untuk duduk di ruang tamu. Hendra merasa cemas, ia tak tahu hukuman apa yang akan diberikan oleh omnya itu. Tapi ternyata Om Yono hanya meminta Hendra dan istrinya itu untuk tidak menceritakan semua peristiwa itu pada siapapun. Lagi pula yang tahu jika dirinya itu mandul hanya istri dan Hendra saja. Orang-orang hanya akan tahu jika kelak anak itu adalah anak Om Yono bersama istrinya. Tapi tentu saja dengan syarat, Hendra harus segera pergi dari rumah itu. Ia juga harus pindah kuliah dan tinggal di kota lainnya. Tentunya nanti akan dibantu juga oleh omnya untuk mengurus segala keperluannya, termasuk memberi alasan pada orang tua Hendra di kampung. Baik Hendra maupun tantenya tak boleh lagi bertemu, dimanapun dan dengan apapun alasannya. Sejujurnya Hendra merasa sedikit lega, setidaknya omnya berbaik hati memberikan hukuman yang masih bisa ia terima. Namun di benaknya masih ada rasa sedih, karena bagaimanapun, anak itu adalah anaknya. Ia punya hak juga, setidaknya kelak anak itu harus tahu siapa ayahnya yang sebenarnya.
Tapi hati kecilnya mencoba menerima semuanya. Ia berharap semoga ini adalah jalan yang terbaik untuknya dan juga om dan tantenya.